Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepna Ardianing Tias, NPM 062 dari rombel 6.03. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah perkembangan bioteknologi dan juga bioteknologi konvensional dan modern. Sebelumnya, istilah bioteknologi pertama kali dikemukakan oleh Carl Erecki pada tahun 1917 untuk mendeskripsikan produk babi dalam skala besar dengan menggunakan bit gula sebagai sumber pakannya. Bioteknologi sendiri berasal dari kata bio, yaitu makhluk hidup, dan teknologi yang berarti cara untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, dari dua paduan kata tersebut yaitu bio dan teknologi, European Federation of Biotechnology atau EFB mendefinisikan bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, dan atau analog molekul untuk menghasilkan produk dan jasa. Nah, bioteknologi sendiri dalam artian pemanfaatan mikroorganisme untuk mengelola makanan dan minuman telah dikenal sejak zaman dahulu sebelum Masehi. Orang Mesir kuno telah mengenal pemanfaatan mikroorganisme untuk pembuatan bir, anggur, vinegar, keju, tuak, yogurt, dan sebagainya. Bioteknologi telah mengalami perkembangan sesuai zamannya untuk memproduksi alkohol, penisilin, dan akhirnya yaitu antibodi monoklonal. Prospek kedepannya di mana terdapat indikasi bahwa perkembangan penerapan bioteknologi dalam segala bidang kehidupan akan semakin meningkat dengan didukungnya oleh penemuan-penemuan baru dan penerapan metode baru. Nah, di sini dapat kita lihat pada milenium keempat, orang masih mengembangkan penggilingan gabah, baking, pembuatan bir. Pada milenium ketiga, orang Mesir dan Sumeria mengawetkan susu, sayur dengan fermentasi asam. Lalu pada milenium pertama, freeze drying udara terbuka kentang oleh Andreas Amerindian. Lalu pada abad keempat, Aristoteles mengklasifikasikan tanaman dan hewan. Lalu Theoparatus menuliskan History of Plant. Pada abad ke-18, Linnaeus dari Swedia membuat formula taksonomi klasifikasi tanaman dan hewan. Spallanzani di Italia mensterilisasi makanan dan bahan organik dengan memanaskan dalam tangki kedap udara. Spallanzani juga mendemonstrasikan fertilisasi telur dengan spermatozoa. Lalu juga pada abad ke-19 ada Braconot dari Prancis, yaitu dia menghidrolisasi gelatin untuk memproduksi glisin, daging, dan woleusin. Lalu pada tahun 1840 atau 50-an, J. von Liebig mengenali protein lemak, karbohidrat, dan berbagai mineral untuk nutrisi manusia dan hewan. Lalu pada tahun 1854, Laws and Gilbert dari UK mendemonstrasikan perbedaan nilai nutrisi antara tanaman berprotein yang diumpamakan ke babi. Lalu pada tahun 1825, Raspal menggunakan iodin sebagai pewarna untuk menampilkan distribusi pati dalam sel tanaman yang dikenal juga sebagai bapak histochemistry. Lalu pada tahun 1827, von Baer dari Estonia mendeskripsikan telur mamalia. Lalu pada 1820, Robert Brown, Scotland, mendeskripsikan nukleus sel tanaman. Lalu pada tahun 1860-an, Louis Pasteur dari Prancis membuktikan bahwa mikroba adalah penyebab gagalnya fermentasi bir. Pada tahun 1866, Gregor Mendel mengidentifikasikan sifat yang diwariskan oleh varietas kacang polong yang berbeda. Hasil penemuan Mendel ini ditolak sampai ditemukan lagi oleh peneliti Amerika pada tahun 1900. Lalu pada tahun 1883, Johann Keljal dari Netherlands menemukan metode analisis nitrogen dalam protein. Pada abad ke-20, pengakuan teori Mendel tentang penurunan sifat pada semua tanaman dan hewan
yang sebelumnya ditolak pada tahun 1866. Lalu pada tahun 1980 atau 90-an, Rockefeller Foundation dan International Rice Research Institute menemukan cara transgenik untuk mentransfer sifat anti hama antara oriza liar dengan hasil panen yang kemudian dikembangkan menjadi pangan transgenik lain. Nah, dapat terlihat dari milenium keempat sampai tahun 90-an terjadi perkembangan bioteknologi yang semakin pesat. Aplikasi bioteknologi sendiri sesungguhnya telah berlangsung cukup lama dalam peradaban manusia, seperti upaya produksi antibiotik, fermentasi, alkohol, pangan, dan teknologi pengolahan limbah yang kesemuanya itu dapat dikelompokkan ke dalam bioteknologi konvensional. Namun, mengapa bioteknologi baru saja berkembang pada kurun abad ke-20? Karena secara implisit yang dimaksud bioteknologi itu adalah bioteknologi modern, yang intinya adalah rekayasa genetik dengan teknik gen cloning yang berkembang berdasarkan penemuan struktur dan fungsi DNA oleh Watson and Crick. Dalam perkembangannya, bioteknologi telah mencapai tingkat rekayasa yang lebih terarah sehingga hasilnya dapat dikendalikan dengan teknik yang dikenal sebagai teknik DNA rekombinasi atau secara populer dikenal sebagai rekayasa genetik. Lalu bioteknologi sendiri itu secara umum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional, contohnya tempe, tahu, roti, keju, dan sebagainya, dan juga bioteknologi modern, contohnya kultur jaringan, DNA rekombinan, cloning, dan juga sebagainya. Untuk bioteknologi konvensional sendiri merupakan proses bioteknologi yang mengandalkan jasa mikroba untuk menghasilkan produk melalui proses fermentasi. Tidak melakukan manipulasi organisme atau rekayasa, tetapi menciptakan kondisi dan bahan makanan yang cocok bagi mikroba untuk berkembang secara optimal. Dan juga bioteknologi konvensional bisa disebut juga dengan bioteknologi sederhana. Manfaatnya sendiri yaitu meningkatkan nilai gizi dari produk, menciptakan sumber makanan baru, misalnya air kelapa yang dapat menciptakan makanan baru yaitu nata de coco, kacang kedelai dapat menciptakan makanan baru seperti tempe, tahu, susu kedelai, dan bahan lain-lainnya. Lalu manfaat selanjutnya yaitu membuat makanan tahan lama, misalnya dibuat seperti asinan. Selanjutnya yaitu dapat meningkatkan perekonomian rakyat dikarenakan bioteknologi konvensional ini tidak banyak membutuhkan biaya yang banyak, sehingga masyarakat kecil bisa melakukannya dan menjualnya kembali untuk keperluan hidup sehari-hari. Kelebihan dari bioteknologi konvensional ini yaitu relatif murah, dikarenakan bahan dan teknologi yang dibutuhkan sederhana, dengan pengaruh jangka panjang yang umumnya sudah banyak diketahui karena sistem produksi yang sudah mapan. Sedangkan untuk kekurangannya, itu perbaikan sifat genetiknya tidak terarah. Tidak adanya perbaikan masalah genetik dan tidak bisa mengatasi masalah genetik yang sudah ada sebelumnya. Dan juga hasil yang didapat tidak dapat diperkirakan. Lalu di sini dapat kita lihat pada tabel ada beberapa contoh bioteknologi konvensional yang dimulai dari produk makanan dan juga yang dimulai dari produk makanan dan mikroorganisme yang berperan dalam proses pengolahan. Misalnya pada tabel terdapat berbagai jenis kue, produk makanannya, jenis kue, roti, bahan mentahnya tepung gandum, dan mikroorganisme pengolahnya yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, pada roti penggunaan bakteri Saccharomyces itu terdapat pada ragi, di mana pembuatan roti memanfaatkan ragi yang melakukan fermentasi alkohol yang menghasilkan etanol dan gas CO2. Karena gasnya itu, gas CO2 tersebut, maka adonan roti bisa mengembang. Lalu pada kopi misalnya,
Produknya kopi, bahan mentahnya biji kopi, dan mikroorganismenya Erwinia dissolvens. Pada petani kopi itu melakukan beberapa metode yang disebut pasca panen atau washing station, di mana hal itu dilakukan untuk memperkaya cita rasa kopi yang diolah, seperti misal di Costa Rica yang sudah dikenal dengan sebagai negara yang melakukan inovasi dalam berbagai pengolahan kopi melalui fermentasi. Ada 2 cara fermentasinya, yaitu dengan aerobik, yaitu menggunakan oksigen, yaitu teknik fermentasinya itu dengan membiarkan cari kopi atau biji kopi yang baru dipetik, lalu dimasukkan ke dalam tangki atau wadah, dan membiarkan mikroorganisme tersebut bekerja. Lalu ada fermentasi anaerobik. Dalam fermentasi ini, cari kopi atau biji kopinya diletakkan ke dalam wadah atau tangki. Sebelum atau sesudahnya itu dikupas dulu, yang tangkinya berisi air dan ditutup. Nah, pada aerobik sendiri tadi wadahnya atau tangkinya tidak ditutup, lalu sedangkan pada anaerobik wadah atau tangkinya ditutup rapat agar tidak ada oksigen yang masuk ke dalam wadah. Hal tersebut memungkinkan berbagai mikroorganismenya bekerja. Lalu ada contoh lain, kecap, yogurt, keju, nata koko, oncom, tape, tempe, sayur, asinan. Nah, untuk bioteknologi modern, penerapan bioteknologi ini melibatkan alat dan cara kerja yang canggih. Misalnya mesin-mesinnya, cara yang sudah di-upgrade lebih baik, dilakukan dalam keadaan steril, bersih, kualitas produknya lebih baik, dan kuantitas hasil dari produk yang dibuat itu lebih banyak dan terarah. Dan konsep penggunaan bioteknologi modern ini lebih menekankan bagaimana cara memanipulasi materi genetik mikroorganisme untuk menghasilkan klon atau klonik yang lebih unggul. Nah, perbedaannya di sini di modern dan konvensional, yaitu di konvensional sendiri tidak ada manipulasi materi genetik, sedangkan di teknologi modern terdapat manipulasi materi genetik ya, untuk menghasilkan klon tersebut. Manfaatnya dari bioteknologi modern ini yaitu menghasilkan bibit yang lebih unggul, meningkatkan produk pangan, mengolah sampah menjadi bahan bermanfaat, misalnya sampah makanan dapat dijadikan pupuk, limbah pertanian, juga termasuk minyak bumi. Lalu juga manfaatnya selain itu menghasilkan produk kesehatan, misalnya vaksin yang sekarang sedang marak, ada antibodi monoklonal, dan lain sebagainya. Pada bioteknologi modern memiliki beberapa kelebihan, yaitu terdapat perbaikan sifat genetik yang dilakukan secara terarah dan dapat mengatasi kendala dalam ketidaksesuaian genetik, dapat menghasilkan jasad baru dengan sifat baru yang tidak ada dalam jasad alaminya atau jasad induknya, dapat memperpendek galur tanaman baru, dan juga dapat meningkatkan kualitas produk. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, bioteknologi modern ini cukup atau relatif mahal karena menggunakan teknologi yang sudah modern, canggih, dan juga kekurangannya yang lain yaitu pengaruh jangka panjangnya itu belum diketahui. Nah, di sini terdapat beberapa contoh penerapan dari bioteknologi modern. Ada kultur jaringan, DNA rekombinasi, hibridoma, cloning, lalu ada PCR dan proses hibridisasi DNA. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.